Witan, Ferrari, Rido, Egi, Kak Buaya. Pergantian ini adalah pilihan tersulit. Oke. Dan yang paling berani yang mungkin diambil oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir selama beliau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI 2 tahun ini. Oke. Itu pasti. Kenapa sulit? Karena kita tahu bahwa Sinteyong telah berada di Indonesia lebih dari 4 tahun. Kemudian juga memiliki pendukung fanatik yang luar biasa, ya. Bahkan masuk golongan buzzer juga tidak sedikit, ya. Iya. Lu ngomong jelek dikit atau mengkritisi Sinteyong dikit, lo habis. Sehingga saya mengatakan bahwa ini keputusan yang sangat sulit bagi Ketua Umum. Semua pikiran waras, pikiran waras. Kita mau memberikan yang terbaik. Karena kalau saya dibilang ditekan-tekan, nama mafia saya bukan orang yang bisa ditekan. Kalau tekanan dari dalam Pak, dari federasi. Dan itu saya sangat keberatan. Bicara tentang proyek PSSI jangka pendek kan? Iya. Apa itu? Yakni bagaimana meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah itu program jangka pendek dan semua mata, semua perhatian itu masyarakat Indonesia menuju ke situ. Kalau sukses luar biasa, ya. Tapi kalau gagal juga akan sangat luar biasa. Pasti serangan, desakan untuk Erick Thohir turun, bahkan bisa jadi karir politik juga tamat. Itu menghantui. Keputusan ini sangat sulit, sangat berani, sangat beresiko, dan sangat tidak populis. Pak Erick Thohir menyadari itu. Oke. Kalau katanya lagi nih, kalau Pak Erick Thohir hanya ingin mengambil jalan aman dan populis, kenapa nggak mempertahankan Sinteyong sekaligus? Kalaupun Sinteyong nanti gagal, orang tidak menyalahkan Pak Erick Thohir. Iya kan? Gitu. Tapi kalau Sinteyong nanti sukses mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia, tentu aura suksesnya juga Pak Erick Thohir akan dapat. Iya. Iya kan? Jadi tapi kenapa pilihan ini harus ditempuh? Pak Erick Thohir itu tidak perlu lagi diragukan latar belakangnya kaitannya dengan sepak bola. Iya. Ya. Orang yang dirinya udah selesai. Oke. Selesai dengan dirinya. Dalam arti misalnya Nggak ambil keuntungan dari PSSI. Kira-kira itu. Tidak perlu, ya tidak mencari keuntungan finansial di PSSI, ya kan? Tidak perlu cari makan di PSSI. Kemudian beliau juga menjadi sangat memudahkan PSSI mendapatkan sponsor. Posisi beliau kan Menteri BUMN. Erick Thohir jadi sorotan internasional di tengah pro kontra pergantian coach timnas Indonesia. Di tengah memanasnya perdebatan publik terkait keputusan besar yang diambil oleh PSSI untuk mengganti pelatih tim nasional Indonesia, nama Erick Thohir kembali menjadi pusat perhatian, tak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Langkah ini dinilai sangat berani, terutama di tengah tekanan besar yang datang dari para buzzer dan netizen yang membanjiri ruang digital dengan opini, kritik, hingga spekulasi. Erick, yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan visioner, tetap berdiri kokoh di tengah badai opini tersebut. Keputusannya untuk merombak struktur kepelatihan timnas, meskipun penuh risiko, menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki oleh pemimpin sepak bola di kawasan Asia. Bagi Erick, langkah ini bukan sekadar keputusan taktis, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang untuk memperbaiki sepak bola Indonesia yang selama ini kerap terjebak dalam stagnasi dan polemik. Langkah ini tidak hanya menarik perhatian pengamat sepak bola nasional, tetapi juga menuai pujian dari sejumlah analis sepak bola di Asia. Mereka menilai keberanian Erick Thohir sebagai sesuatu yang langka, bahkan menyebutnya sebagai tindakan revolusioner dalam dunia sepak bola Asia. Salah satu pengamat dari Timur Tengah menyatakan, tidak ada yang seberani Erick Thohir di Asia saat ini. Dia berani mengambil risiko besar, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan karir politiknya. Dibandingkan dengan sejumlah figur sepak bola di kawasan Asia Tenggara, seperti pemimpin sepak bola Malaysia, yang selama ini sering mengumbar janji tanpa realisasi konkret, langkah Erick dianggap jauh lebih progresif. Publik kerap menyaksikan bagaimana janji-janji besar dari negara tetangga itu tidak diiringi dengan hasil nyata di lapangan hijau. Sementara itu, Erick memilih untuk bekerja dalam diam dan memprioritaskan hasil ketimbang retorika.
Keputusan ini juga dianggap sebagai cerminan dari komitmennya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tanpa mengindahkan risiko yang mungkin dihadapi. Dalam beberapa kesempatan, Erik menyatakan bahwa perubahan besar memang membutuhkan keberanian, dan dia tidak akan gentar menghadapi kritik demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Kini, publik sepak bola nasional dan internasional menunggu hasil dari langkah besar ini. Apakah keputusan Erik Thohir akan membuahkan hasil sesuai harapan? Ataukah ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan? Yang pasti, keberaniannya telah memberikan angin segar dan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia.